Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Lomba kaligrafi internasional Al-Rokim Qatar 2024 sudah selesai. Hasil dari pengumuman lomba ini sudah diumumkan kemarin. Semua kaligrafer dari penjuru dunia telah mendengarkannya dan wow, kita tahu hasilnya sangat luar biasa. Lomba dengan hadiah terbesar ini yaitu sebanyak 5M kalau dirupiahkan. Itu memang sangat meriah, tantangannya besar, usahanya juga ya lumayan. Jadi lomba ini memang penuh dengan pastinya kesan-kesan yang sangat khusus tertanam pada diri daripada kaligrafer masing-masing yang menulis dan menjadi peserta di lomba ini. Lomba ini diadakan dengan 5 kategori khot. Yang pertama ada khot sulus jali dan sulus adi, kemudian ada khot nasakh, kemudian ada khot nasta'lik jali, kemudian ada khot diwani jali, dan yang terakhir ada khot kufi mushafi. Semua kaligrafer yang menjadi peserta di lomba ini sudah nge-share karya-karya mereka di media sosial. Kita lihat di Instagram banyak nge-share, kemudian di Facebook juga banyak yang nge-share karya-karya mereka. Tidak pandang mereka yang juara ataupun yang tidak juara, juga saling nge-share hasil dari karya mereka dan pastinya mereka berbangga dengan hasil karya mereka sendiri. Namun di tengah kemeriahan ini ternyata ada satu fenomena menarik yang sebenarnya cukup mengejutkan ya teman-teman semuanya. Jadi kita lihat di salah satu postingan daripada juri lomba kaligrafi Al-Rokim ini nge-share sesuatu yang cukup mengejutkan dan ada manfaatnya juga bagi kita semua. Jadi ada salah satu oknum yang saya tidak ingin menyebutkan namanya, tapi bisa dilihat di akunnya juri ini yang bernama Ustadz Ahmad Faris. Jadi oknum ini tidak tahu mengapa melakukan sesuatu tindakan yang sebenarnya tidak mengenakan dan disebut oleh Ustadz Ahmad Faris sebagai su'ul adab. Pertama, jadi orang ini dia seperti ngeluh kepada juri ini, kepada Ustadz Ahmad Faris ini. Jadi dia mengeluhkan bahwa karya yang dia kirim itu dianggap tidak diterima atau ditolak oleh panitia. Tidak tahu apa sebabnya dan orang ini pun sebetulnya juga tidak mengetahui pastinya ya apa sih sebabnya sehingga karyanya itu ditolak. Dia mengira mungkin ada faktor daripada kurir sehingga kurir membawa karyanya tidak sampai. Kemudian dia juga mengira ada beberapa faktor dari mungkin manajemen panitia atau manajemen dari pihak-pihak lain yang dia sendiri pun tidak tahu apa penyebabnya. Kedua, orang ini selain daripada ngadu ya bahwa karyanya itu tidak diterima atau tidak sampai ke dewan juri dan lain sebagainya, orang ini pun juga mencaci orang-orang yang menang dalam lomba ini. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menang itu mereka mustawa atau levelnya itu seperti orang-orang yang baru belajar megang pena. Selain itu dia juga mencoba untuk seperti menasehati dewan juri, dalam hal ini Ustadz Ahmad Faris. Jadi dia seolah-olah menasehati bahwa huruf khotun nasakh itu, karena memang orang ini ikut khot nasakh ya dalam lomba ini. Jadi dibilang gayanya khot nasakh itu karakternya seperti ini, huruf-hurufnya seperti ini, kemudian yang bagus itu seperti ini, sehingga di situ ada takabur. Nah, jadi dari kasus ini terlihat bahwa orang ini sebetulnya tidak terima, tidak hanya tidak terima karena mungkin karyanya belum jelas sampai atau tidak, tapi dari segi penilaian dari Dewan Hakim pun juga orang ini dilihat tidak terima. Dari perilaku ini sebetulnya Ustadz Ahmad Faris sudah merespon dan sudah menjawab. Dalam hal teknis misalnya ketika karya orang ini tidak sampai atau dikira tidak sampai, beliau sudah menjelaskan bahwa ketika Anda sudah sakwa atau sudah lapor ke pihak panitia, kemudian Ustadz Ahmad Faris mengatakan bahwa ya beliau bukan orang yang tepat untuk diadukan permasalahan seperti ini. Dan Ustadz Ahmad Faris juga menjelaskan bahwa beliau juga punya kesibukan, punya keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengurus satu karya orang ini. Untungnya Ustadz Ahmad Faris ini orang yang sangat sabar ya teman-teman semuanya. Jadi kita lihat beliau menjawab dengan santai dan
dalam hal tasarruf ya, merespon daripada caci makinya orang tadi ini, kemudian dari apa ya, penyampaian-penyampaian yang kurang beradab ini, Ustadz Ahmad Faris menjelaskan dengan baik, dengan sopan juga sebetulnya. Beliau menjawab bahwa tulisan Anda sudah bagus. Beliau menilai dengan apa adanya, kemudian bisa ditambahkan kualitasnya sedikit, bisa ditingkatkan kembali. Dan sebetulnya apa yang disampaikan Ustadz Ahmad Faris ini ya sudah tepat. Artinya beliau menyampaikan apa adanya, dan sebetulnya beliau juga tidak ada ikut campur dalam hal-hal yang sifatnya penolakan atau sifatnya di luar dari penilaian juri. Yang terakhir, orang ini pada akhirnya memblokir daripada akunnya Ustadz Ahmad Faris, dan ini sungguh betul-betul tidak beradab ya kalau kita melihatnya, karena dewan juri sekelas beliau, kemudian dari tingkat keilmuan dan lain sebagainya di dalam dunia kaligrafi, ya tentunya ketika sudah dijawab oleh Ustadz Ahmad Faris, kemudian orang ini memblokir akunnya, ini sangat sungguh-sungguh pemandangan yang tidak layak dan mestinya tidak terjadi. Maka sebetulnya alasan utama Ustadz Ahmad Faris ini kemudian membuat postingan itu sebetulnya tidak lain karena orang tadi ini belum dijawab atau lagi proses dijawab tapi sudah memblokir duluan. Oleh sebab itu beliau mempostingnya di feed Instagramnya beliau, dan tujuannya tidak lain supaya sebetulnya bukan mempermalukan orang ini, tapi sebetulnya beliau ingin menjawab, karena kalau diblokir itu kan orang tidak bisa DM kembali atau tidak bisa private kembali, melainkan ya terpaksa Ustadz Ahmad Faris menginginkan orang ini itu supaya tahu jawabannya, dan juga pelajaran juga bagi kita semuanya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi pandang kita ya. Sebetulnya dalam kasus seperti ini tuh kita tidak memandang orangnya siapa, kemudian artinya oknum ini siapa, latar belakangnya apa, bahkan kita tidak peduli nama dia siapa. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita tarik benang merahnya, bahwa di sini ada unsur tidak terima ketika munculnya satu nilai perlombaan. Teman-teman semuanya, fenomena tidak menerima hasil lomba itu memang bukan hal baru ya. Sudah lama dan banyak sekali muncul di dunia lomba kaligrafi, terutama di internasional. Bahkan Ustadz Ahmad Faris juga dalam postingan beliau juga mengatakan sebetulnya banyak pihak-pihak yang DM ke beliau dan menanyakan apa penyebab tidak masuk dalam kategori juara, kenapa karya saya tidak masuk nominasi, dan lain sebagainya. Mari kita fokus kepada sifat tidak menerima ini. Kita tahu bahwa sifat tidak menerima atau mungkin kata lain kecewa dengan hasil yang ada dan lain sebagainya, itu memang sebetulnya adalah hal yang wajar. Kita manusia berusaha ketika menulis, menyusun lomba sebesar itu, teksnya panjang, lelah, capek, dan lain sebagainya. Lalu ketika hasilnya diumumkan, hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kembali lagi teman-teman semuanya, bahwa kita ini berada dalam hal apa sih? Bahwa kita itu bergelut dalam dunia kaligrafi. Kaligrafi itu seni. Dan seninya itu kalau kita bisa bilang seni Islam lagi. Kita bukan berada di kondisi-kondisi politik, kita bukan berada dalam kondisi-kondisi yang berada di hal-hal yang negatif vibes. Semua yang kita lakukan ini dalam kaligrafi, kalau kita telaah lagi, adalah hal-hal yang harusnya dilakukan dengan penuh senang, rasa kegembiraan, rasa luapan kecintaan kita terhadap halusnya seni kaligrafi, yang memang kita pun nulis kaligrafi itu kan hal yang ditulis itu hal yang luar biasa. Boleh jadi yang kita tulis itu adalah ya wahyu, ya bisa berbentuk ayat Al-Quran, bisa berbentuk hadis Nabi. Jadi sebetulnya dalam hal lomba pun ya kita tidak pantas untuk terlalu berlarut-larut dalam konteks tidak terima, tidak puas dengan hasil yang ada, dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, lomba ini sebetulnya momen kita untuk bisa bercermin kembali sebetulnya, kemudian bermuhasabah bagaimana ketika kita menerima hasil yang dianggap tidak sesuai dengan harapan kita, sebetulnya menjadi momen untuk kembali muhasabah, melihat apakah karya kaligrafi kita sudah layak
Dan tentunya kalaupun ada rasa itu sudah layak, maka sebetulnya di mata orang lain mungkin kurang untuk meningkatkan di beberapa sisinya. Oleh sebab itu, mungkin momen lomba ini juga kita bisa sadar kembali bahwa setiap aspeknya itu sangat diperhatikan, dan bisa jadi banyak variabelnya dan banyak aspeknya ya. Kita kenal mungkin ada uslubnya, kemudian ada beberapa karakter yang mungkin dinilai oleh juri. Bahkan saya lihat kemarin ada beberapa fenomena, mungkin seperti goresan halus misalnya, itu biasanya orang mengira kaligrafi bagus itu mungkin yang tintanya halus, atau kita sebut biasanya bergradasi seperti itu, juga mungkin terlihat lebih rapi, terlihat lebih halus seperti itu, tapi ternyata memiliki nilai yang di bawah ya. Artinya dia tidak masuk dalam kategori juara. Kritis itu perlu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mengikuti lomba itu, kritik terhadap beberapa hal, misal seperti manajemen panitia atau bagaimana panitia menyelenggarakan suatu lomba, ya mungkin bisa dari penjadwalannya, kemudian bagaimana sosialisasinya, atau bagaimana media sosial itu dimanfaatkan oleh panitia tertentu. Jadi mungkin kritik-kritik itulah yang sebetulnya sah-sah saja dan bisa kita lakukan, sehingga kritik yang kita sampaikan itu adalah tujuannya untuk membangun dan tentunya bukan untuk memberikan rasa atau emosi yang tidak diperlukan. Al-ilmu syai'un wal adabu syai'un akhar. Kita mungkin bisa memiliki ilmu yang cukup, menguasai satu bidang tertentu. Katakan misalnya kaligrafi, kita bisa menulis baik, kita bisa menulis dengan kaidah yang luar biasa, goresan yang luar biasa. Tapi apalah artinya itu ketika kita tidak memiliki adab yang pantas, adab yang memang diajarkan oleh guru-guru kita, dan adab yang sepantasnya. Oleh sebab itu, mungkin hal-hal yang tidak perlu dilakukan dalam fenomena yang ada dan sudah kita lihat ini, supaya tidak terulang kembali dan kita sama-sama bisa merenungi apa itu sebenarnya seni kaligrafi, tentunya kaligrafi Islam. Oke teman-teman semuanya, daripada kita tidak terima dengan hasil-hasil lomba dan lain sebagainya, mending kita review saja karya-karya juara dari lomba Rokim kemarin, mungkin 3 besar lah seperti itu, khususnya di kategori Diwani Jali dan kategori Khot Nasakh. Insya Allah akan kita review sama-sama di channel Bait Khot. Ya, setelah ini mungkin setelah episode atau setelah video ini selesai, kita akan review sama-sama, kita ambil manfaatnya dan kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat karya-karya ini bisa menjadi juara dan bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.